kita ya, ini sedihnya saya itu, pernah ada ratusan orang kita semuanya diculik oleh Brasil. Sewaktu IPTN krize, kan orang kita itu pintar, punya pengalaman, orang kerja keras, kalau dikasih kesempatan. Dan mereka di Indonesia yang tidak lihat ada kesempatan itu, ya mereka diculik. Dipimpin oleh wakil presidennya ke Indonesia untuk mempresentasikan diri. Saya diundang juga, dan presentasi pertama dikasih kepada pemerintah kita adalah mengenai Embraer. Kan ini kebanggaan Brasil, dia bisa buat pesawat. Iya. Dan memang kita harus acungan, bagus. Iya. Dia bilang, wah ini IPTN Embraer sebelum di swastanisasi, karena kita juga melihat masalah-masalah yang sama di Embraer. Which is a plane made in Indonesia. Brasil lebih besar ya, dan dia mungkin dia tidak mengalami adanya periode populis sepanjang Argentina. Iya. Bahkan dia sampai tahun 60-an kan diktat kayak autokratis gitu ya, di bawah militer. Pernah diembargo oleh Amerika cukup lama sehingga dia buat industri penerbangan sendiri. Itu namanya Embraer gitu. Itu kenapa ya? Karena dia embargo sama Amerika. Tapi akhirnya mereka juga, saya masih ingat, saya masih kerja di IPTN, waktu itu namanya masih IPTN. Di IPTN banyak orang Brasil, dia bilang, wah ini IPTN Embraer sebelum di swastanisasi, karena kita juga melihat masalah-masalah yang sama di Embraer. Jadi menurut kami orang Brasil, kalau boleh jujur, resep bagaimana bisa mengembangkan IPTN harus ada swastanisasinya. Nah ini memang tidak pernah kita lakukan, itu mungkin di masa mendatang ya. Dan harus tahu bagaimana caranya gitu ya. Dulu kan sentimen dan kecurigaan kepada swasta masuk ke BUMN kan tinggi. Nah, itu dia. Dan swastanisasi tidak berarti masuk, tapi misalnya dia TBK, ada investor masuk. Itu yang terjadi dengan Embraer. Ada investor masuk, tapi dia mengatakan perusahaan itu menjadi TBK. Mungkin investornya keluar. Ya dari pasar modal berarti. Iya, jadi kalau kita lihat kepemilikan Embraer yang paling besar itu di dua dana pensiun, satu dari Banco do Brasil dan satu dari Bank Bozano. Itu dua-duanya, yang satu BUMN, Banco do Brasil itu kayak BI mungkin ya. Kalau Bank Bozano itu kayak swasta besar gitu. Tapi itu dana pensiun jadi stabil gitu ya. Ya, tapi sekarang udah, kita jangan terlalu banyak bicara mengenai industri pesawat gitu. Saya bisa berjam-jam mengenai itu, Mas. Dan terbukti memang sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha kita menggunakan private jet-nya Embraer kan? Ya, bagus memang, legacy itu, legacy Bapak itu bagus itu. Iya, jadi ya memang Brasil itu, saya ingat ya, kalau Brasil dia pernah datang beberapa belas tahun yang lalu, ada delegasi Brasil dipimpin oleh wakil presidennya ke Indonesia untuk mempresentasikan diri. Saya diundang juga, dan presentasi pertama dikasih kepada pemerintah kita adalah mengenai Embraer. Kan ini kebanggaan Brasil, dia bisa buat pesawat. Dan memang kita harus acungan, bagus. Dia bisa lawan Boeing, bisa lawan Airbus, biarpun sulit buat mereka ya, tapi dia punya kemampuan. Dan kita ya, ini sedihnya saya itu, pernah ada ratusan orang kita semuanya diculik oleh Brasil. Sewaktu IPTN krize, kan orang kita itu pintar, punya pengalaman, orang kerja keras, kalau dikasih kesempatan. Dan mereka di Indonesia yang tidak lihat ada kesempatan itu, ya mereka diculik. Saya pernah terbang ke namanya kotanya São José dos Campos. Itu saya waktu itu terbang ke Sao Paulo bersama dengan teman saya, rekan saya. Saya nyewa mobil, saya nyupir sendiri ke situ 2 jam selatannya Sao Paulo. Ya ketemu dengan ratusan orang kita di situ. Kita mau negosiasi dengan Embraer untuk ada kerjasama dengan IPTN, tapi nggak jadi, mereka nggak mau. Ya tapi nggak jadi, tapi ya bagaimana? Tapi ya begitulah. Jadi kita ini sebagai bangsa, menurut saya jangan kita minder. Kita itu bisa sama dengan yang lain kalau dikasih kesempatan. Tapi yang penting kesempatan itu. Mas Ilham kan masih ada ya? Iyalah, masih ada. Tapi ya memang harus kita ada beberapa faktor yang harus kita perjuangkan dulu gitu ya. Yang paling penting adalah dukungan political will-nya, menurut saya. Kalau itu tidak ada, ya kita susah lah gitu ya. Kalau tidak ada keberpihakan, ya. Dan itu bukan saja kebijakan politis, tapi juga misalnya kenapa tidak angkatan bersenjata kita
dia secara otomatis berpihak misalnya ya. Memang saya bisa mengerti juga kadang-kadang mereka bilang ya ini belum sesuai spek dan sebagainya, tapi mungkin dalam pengembangan spek itu harus bersama-sama gitu, biar kita juga punya ketahanan nasional. Apalagi di masa mendatang ini kan salah satu tantangan global ke depan ya. Iya. Saya kira dunia ini mau tidak mau kita sadari ada konflik multipolar gitu ya. Bukan saja unipolar atau bipolar, itu sudah multipolar ya. Misalnya kalau seandainya perang di Timur Tengah itu meluas, ya, bukan lagi sekarang kayak ya perang di Gaza, tapi juga bukan saja juga dengan perwakilan daripada kekuatan-kekuatan yang di belakang itu, tapi langsung kekuatan itu yang ikut serta. Ya. Wah itu harga minyak itu saya udah lihat prediksinya bisa di atas 200 itu ya. Wow itu sangat dahsyat. Jadi kita harus siap-siap dengan itu. Jadi bukan kita terlibat dalam konflik itu ya, mudah-mudahan insya Allah auzubillah min dzalik kita jangan seperti itu. Tapi paling tidak kita siap dengan adanya ketahanan nasional dan konflik-konflik seperti itu yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita juga ada potensinya. Yang paling urgent misalnya gimana dengan Taiwan. Kalau Taiwan jadi memang itu agak jauh dari kita, tapi dampak kepada kita pasti ada. Terutama ekonomi yang langsung menjadi ancaman kalau terjadilah masalah di lautan LCS, lautan Cina Selatan. Bagaimana tuh? Ya memang tapi kalau menurut saya perhatian dari Cina mungkin lebih ke Taiwan daripada ke LCS ya. Itu lebih urgent itu ya. Nah jadi tapi itu cuma saya pribadi dan saya bukan pakarnya. Nah tapi ini satu hal yang harus kita sangat serius ya. Bagaimana kita nggak boleh karena kita negara besar juga ya. Kita negara keempat besar dari jumlah populasi. Kita punya ambisi menjadi top 5 kalau soal ekonomi. Kita ya strategis dari segi posisi. Negara yang paling kuat ASEAN. Wah itu paling kuat maksudnya paling persentase ekonomi kita mungkin 40% dari seluruh ASEAN itu adalah Indonesia saja. Jadi 9 anggota lainnya dia bagi 60%, kita aja 40%. Jadi ya jadi kuat sekali gitu kan. Jadi kalau kita lihat potensi kan besar ya. Besar sekali. Nah sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kan orang selalu bertanya kan, apa sih yang saya harus lakukan? Ya katakanlah kalau orang jadi presiden, ya kan pasti dia merenung kan, kontemplasi. Saya mau lakukan apa nih? Walaupun sebelum jadi presiden dia sudah berpikir. Kalau nggak mungkin dia mau maju sebagai presiden kan? Nah lalu kira-kira menurut Mas Ilham, apa sih yang perlu dipersiapkan ya untuk kita menuju menghadapi tantangan ke depan ini? Pertama sebetulnya tujuan kemana kita mau pergi sudah kita formulasikan dan kita sudah semua komit kepada itu. Ada kata kunci atas sebutan yang sangat populer adalah Indonesia Emas itu ya. Jadi Indonesia Emas itu apa? Negara maju, berdaulat, berkesinambungan, berkelanjutan dan sebagainya gitu ya. Jadi apa artinya? Kita benar-benar sudah menjadi negara yang keluar dari yang populer kan middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Nah ini karakteristikanya jelas. Jadi kita punya industri yang kuat. Jadi salah satu kunci adalah kita punya industri kuat. Kalau saya katakan tanpa ada industri kuat, jadi ada industrialisasi strateginya yang bagus, kita bukan jadi Indonesia emas tapi Indonesia lemas. Jadi bukan emas tapi lemas. Jadi itu memang kita tidak mencapai tujuan kita, potensi kita, tapi ya kita tidak jelek-jelek banget, tapi kita kan mau menjadi sesuatu gitu ya, bukan saja negara seperti ini ya kita bersyukur kita seperti ini, tapi kita juga punya ambisi gitu, kita juga mau memperbaiki nasib daripada warga kita secara menyeluruh gitu ya, jadi bukan elitnya saja gitu kan. Kita mau punya middle class yang kuat. Middle class yang kuat itu kan karakteristik dari semua negara yang maju itu punya middle class yang kuat. Middle class itu bisa 80-85%. Kalau yang elit mungkin 5%, yang miskin 5%. Semua negara maju ada orang miskin, tapi kan tidak 40-50% gitu ya, mungkin 5% gitu ya. Nah itu saya kira karakteristik itu yang harus kita capai, dan untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan. Apa? Pendidikan ya. Ya saya nggak tahu apa yang dimungkinkan ya, tapi pendidikan kalau misalnya negara kayak Jerman, dia bisa menawarkan pendidikan sampai dengan S3 gratis. Tapi ya memang datang dari pajak, jadi itu mungkin di kita susah karena pajaknya belum cukup gitu ya.
Bahkan kalau kita datang ke Jerman, kita sebagai orang non-Jerman, orang asing, kita juga boleh ikut. Nggak usah bayar. Iya. Itu kan luar biasa menurut saya. Dan menurut saya itu salah satu karakteristika dari satu negara yang kuat itu adalah sistem pendidikannya juga bagus. Dan benar-benar memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakatnya. Dan sistem pendidikan bukan semua akademis. Saya kasih banyak contoh dari Jerman karena saya lama sekali di negara itu kan, lebih dari 30 tahun. Iya. Jadi sistem vokasional di situ bagi orang yang tidak mau kuliah atau tidak mampu kuliah. Silakan belajar tapi sambil kerja. Kayak on the job training tapi ada kurikulum. Jadi dia namanya dual system. Kadang kerja, kadang belajar di sekolah, kerja lagi, belajar. Jadi flip flop gitu ya. Itu bagus sekali sistemnya. Pemerintah saat ini Pak Jokowi sendiri sudah katakan jangan kita lihat ke negara lain yang paling bagus Jerman. Memang benar. Kalau kita lihat tingkat pengangguran di kaum muda di Jerman rendah sekali, 2%, 3%. Cina aja kaum muda 20% loh. 20% anak muda di Cina nggak punya pekerjaan saat ini. Ini tantangan besar. Mereka cuma diam-diam aja. Tapi saya kira kita membaca media, membaca analisis dari orang yang memang biasanya bukan orang Cina gitu ya, dia kan nggak susah untuk mengemukakan itu secara terbuka ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya kira itu bagus juga. Kita harus memperhatikan jangan semua akademis. Iya. Ada juga yang misalnya kita mau jadi tukang daging atau tukang membuat roti, nggak usah kuliah kan? Buat apa? Ya membuat roti. Tapi membuat rotinya ada caranya yang profesional gitu ya. Ada standarnya. Ada yang dia harus ketahui gitu. Dan itu membuat dia maju. Jangan-jangan dia nanti pendapatannya lebih baik daripada orang S1, S2. Karena dia punya usaha kecil, punya bakery kecil misalnya, atau toko daging atau apa. Tapi dia profesional.